Matsu Matematika Seru bersama Nurul Fajriani, Clara, Fitra, Fiona Veronica, dan John Austen Kanca. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut istimewa. Di bagian ini kita akan membahas tentang sudut istimewa dalam trigonometri. Nah, sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut-sudut tertentu yang nilainya sudah kita ketahui tanpa perlu menggunakan kalkulator. Contohnya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kenapa sih disebut sudut istimewa? Karena nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut-sudut ini sudah pasti dan sering digunakan dalam perhitungan matematika. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Untuk sinus 0 derajat itu sama dengan 0, sinus 30 derajat sama dengan 1/2, sinus 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sinus 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, sinus 90 derajat sama dengan 1. Nah, untuk kosinus untuk 0 derajat itu sama dengan 1, cos untuk 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Untuk tangen atau kotangen, tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, dan tan 90 derajat sama dengan tak terdefinisi. Nah, dengan menghafalkan nilai-nilai ini, kita bisa menyelesaikan soal trigonometri dengan lebih cepat tanpa kalkulator. Jadi, intinya sudut istimewa sangat membantu dalam perhitungan karena nilai sudah pasti dan mudah untuk diingat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal sudut istimewa. Sekarang kita coba contoh soal menggunakan sudut istimewa. Soalnya adalah hitung nilai dari sin 30 derajat ditambah 2 cos 60 derajat. Langkah pertama, kita menggunakan nilai sudut istimewa yang sudah kita ketahui. Kita ketahui bahwa sin 30 derajat sama dengan 1/2 dan cos 60 derajat sama dengan 1/2. Langkah berikutnya, kita masukkan nilai tersebut ke dalam soal. Jadi, sin 30 derajat ditambah 2 cos 60 derajat sama dengan 1/2 ditambah 2 dikali 1/2. Selanjutnya kita hitung 2 dikali 1/2 itu menghasilkan 1, sehingga 1/2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Jadi hasil akhirnya adalah 3/2. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa dengan menghafal sudut istimewa, kita bisa dengan mudah menghitung dan dengan cepat tanpa menggunakan kalkulator dari soal-soal sudut istimewa juga. Selanjutnya, kita masuk di identitas trigonometri. Yang pertama, kita bahas rumus-rumus kebalikan. Seperti namanya, rumus ini menunjukkan hubungan antara suatu fungsi trigonometri dengan kebalikannya. Yang pertama, sekant alfa merupakan kebalikan dari kosinus alfa. Yang kedua, kosekant alfa adalah kebalikan dari sinus alfa. Dan yang ketiga, tangen alfa merupakan kebalikan dari kotangen alfa. Selanjutnya, ada rumus-rumus perbandingan. Rumus ini menjelaskan bagaimana tangen dan kotangen bisa kita tulis dengan menggunakan sinus dan kosinus. Tan alfa atau tangen alfa adalah hasil bagi antara sin alfa dengan cos alfa. Jadi, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan cot alfa atau kotangen alfa adalah hasil bagi antara cos alfa dengan sin alfa, yaitu cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Terakhir, kita punya rumus-rumus Pitagoras.
Nama ini diambil dari teorema Pitagoras yang kita kenal dari segitiga siku-siku. Ada 3 rumus utama di sini. Yang paling dasar adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Artinya, jika kita kuadratkan nilai sinus alfa dan kosinus alfa, lalu jumlahkan hasil selalu 1. Tidak peduli besarnya sudut alfa. Kemudian, ada 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sek alfa. Jumlahnya antara 1 dengan kuadrat tangen alfa akan sama dengan kuadrat sekan alfa. Dan yang terakhir, 1 tambah cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jumlah 1 dengan kuadrat kotangen alfa sama dengan kuadrat kosekan alfa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah jika sin theta sama dengan 3/5, hitunglah nilai cos theta dan tan theta. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tenang aja, kita pakai identitas trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Identitas yang kita gunakan di sini adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Langkah pertama, kita masukkan nilai sin theta yang sudah diketahui ke dalam rumus ini. Jadi, 3/5 kuadrat ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kalau kita hitung 3/5 kuadrat, hasilnya adalah 9/25. Nah, sekarang kita bisa cari nilai cos kuadrat theta dengan mengurangi 9/25 dari 1 kali 1 bisa kita tulis sebagai 25/25. Jadi 25/25 dikurangi 9/25 hasilnya adalah 16/25. Lalu untuk dapatkan cos theta kita akarkan nilai tersebut. Akar dari 16/25 adalah 4/5. Di sini kita anggap sudut berada di kuadran 1 sehingga nilai cos theta-nya positif ya. Selanjutnya, bagaimana cara cari tan theta? Ingat ya, tan theta adalah perbandingan sin theta dengan cos theta. Jadi, kita bagi nilai sin theta yaitu 3/5 dengan nilai cos theta yang baru kita dapatkan yaitu 4/5. Kalau kita lakukan pembagian pecahan ini, 3/5 dibagi 4/5 sama saja dengan 3/5 dikali 5/4. Angka 5 di pembilang dan penyebut akan saling menghilangkan sehingga hasil akhirnya adalah 3/4. Jadi, setelah kita hitung dengan benar, nilai cos theta adalah 4/5 dan nilai tan theta adalah 3/4. Gampang bukan? Semoga penjelasan ini membantu teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam trigonometri, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Materi ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan segitiga, khususnya segitiga sembarang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan rumus dasar. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menentukan panjang sisi maupun besar sudut dengan menggunakan kedua aturan ini. Nah, dari pembahasan tadi kira-kira apa sih yang dimaksud dengan aturan sinus dan kosinus? Aturan sinus dan kosinus adalah rumus trigonometri untuk menghitung sisi atau sudut segitiga sembarang. Ada 2 aturan dalam rumus trigonometri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aturan sinus. Aturan sinus digunakan untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui jika pasangan sudut dan sisi di hadapannya diketahui. Berikut rumus dari aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itulah merupakan rumus dari aturan sinus. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC. A sama dengan 30 derajat, sisi A sama dengan 10 cm, B sama dengan 45 derajat. Pertanyaannya, hitunglah sisi B. Nah, dengan menggunakan rumus dari aturan sinus, kita dapat menjawab contoh soal berikut. Jawab, A per sin A sama dengan B per sin B.
diketahui sudah di soal bahwa sisi dari A itu sama dengan 10 cm, maka dapat kita tulis 10 per sin dari A, yaitu sudah diketahui dari soal, yaitu 30 derajat. Maka sin 30 derajat sama dengan sisi yang bakal kita cari, yaitu B per sin 45 derajat. Dari titik B yang diketahui pada soal. Selanjutnya, kita melakukan pengoperasian 10 per sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat pada sudut istimewa diketahui itu adalah 1/2. Maka 10 per 1/2 sama dengan B per sin dari 45 derajat pada sudut istimewa, yaitu 1/2 / 2. Dengan melakukan pengoperasian pada kedua ruas, maka 10 per 1/2 itu sama halnya 10 per 1 per 1/2. Maka dapat kita operasikan perkalian, yaitu 10 nanti dapat kita kali dengan 2 dan 1 kita kali 1. Maka nanti hasilnya yaitu 10 ketika dikali dengan 2 menghasilkan 20 dan 1 dikali dengan 1 itu menghasilkan 1. Maka nanti hasilnya adalah 20 per 1 atau sama dengan 20. Sama dengan B per 1/2 / 2. Nah, dengan melakukan pengoperasian, maka didapatkan 20 dapat kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 10. Maka nilai dari B atau sisi B itu adalah 10/2. Karena 20 tadi kita kali dengan 1/2 maka menghasilkan 10/2. Itulah jawaban dari sisi B dan contoh soal pada aturan sinus. Nah, setelah memahami aturan sinus, sekarang kita lanjut ke aturan kosinus ya. Bedanya dengan aturan sinus yang dipakai dalam dua kondisi. Pertama, kalau kita tahu dua sisi dan sudut apitnya, sudut yang berada di antara kedua sisi tersebut, dan mau cari sisi ketiga. Kedua, kalau ketiga sisi sudah diketahui dan kita mau cari salah satu sudutnya. Rumus aturan kosinus ada 3 bentuk sesuai dengan sisi yang ingin kita cari. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang B cos A. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2 sama dengan 2A cos B. Dan yang ketiga, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B kurang A cos C. Sama seperti sebelumnya, huruf besar adalah sudut dan huruf kecil adalah sisi yang berada di tepat di hadapannya. Jadi jikalau mau cari sisi A, kita pakai rumus yang mengandung cos A ya. Nah, kita masuk penjelasan contoh soal. Ayo kita lihat contoh soalnya. Diketahui segitiga PQR dengan sisi P sama dengan 3 cm. Sisi Q sama dengan 4 cm dan sudut R sama dengan 60 derajat. Kita diminta dari sisi R. Pertama, ingat sisi L berada di hadapan sudut R dan sudut R adalah sudut apit dari sisi P dan Q. Jadi, rumus yang kita pakai adalah R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 kurang 2 PQ cos R. Kita masukkan nilai yang diketahuinya. R pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 kali 4 kali cos 60 derajat. Kalau kita hitung satu per satu, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Pangkat 2
sama dengan 16. Jadi 9 tambah 16 sama dengan 25. Lalu bagian 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Dan cos 60 derajat sama dengan 1/2. Jadi 24 kali 1/2 sama dengan 20. Jadi R pangkat 2 sama dengan 25 kurang 12 sama dengan 13. Untuk dapat nilai R, kita akarkan kedua sisi sehingga R sama dengan 3 akar 13 cm. Itulah hasilnya.